Ustaz, saya anak yang lama dalam menghafal, namun ingin sekali belajar. Pada saat saya dengar beasiswa, Ustaz, itu saya insecure. Insecure, bahasa apa insecure? Karena itu untuk hafidh. Sedangkan saya seorang pendosa yang ingin sekali belajar. Apakah saya bisa mendapatkan beasiswa itu? Bisa. Kan Anda sudah jawab, tinggal belajar. Begini. Pertama, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 31. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Hal yang Allah anugerahkan pertama kali pada manusia saat tercipta itu ilmu, pengetahuan. Manusia pertama Adam alaihissalam saat tercipta oleh Allah diberikannya bukan harta, bukan kedudukan, tapi ilmu. Tapi karena Adam itu alaihissalam beliau nabi, walaupun manusia. Ciri nabi itu gampang, di Quran ditemukan kalimat istafa, itu umumnya manusia terpilih. Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 33. Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Punya keutamaan. Imma nanti nabi atau imma rasul atau orang-orang soleh yang terpilih. Adam nabi, Adam manusia. Kita bukan nabi, kita manusia. Maka apa bedanya? Semua nabi ilmunya langsung diajarkan oleh Allah. Semua nabi. Karena punya tugas. Ya, tugasnya mengajar untuk orang terdekat, apalagi jadi rasul. Kalau rasul mengajar umat, pasti diajarkan Allah. Nabi Muhammad SAW nggak pernah belajar. Nggak punya guru, nggak pernah sekolah. Yang mengajar siapa? Allah. Kata Nabi, Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bismi rabbik, Allah yang ngajar. Ya? Nah, kita bukan nabi. Kita bukan rasul. Makanya yang ditanamkan pada diri kita itu potensinya. Jadi kita mesti yakin Allah langsung yang sampaikan. Setiap manusia itu punya potensi pintar. Tidak ada manusia bodoh. Manusia bodoh itu cuma di lagu. Ya. Tidak ada manusia bodoh, semuanya punya potensi pintar. Jadi manusia itu makhluk unik. Semua potensi kepintaran itu ada dalam diri kita. Di University of California dulu punya riset penelitian, itu kapasitas memori manusia paling sedikit, paling minimal itu 100 juta gigabytes. 100 juta gigabytes. 1 giga saja itu sudah bisa menampung informasi seluas halaman masjid ini. Dengan masjidnya 1 giga. Nah ini di kepala kita itu ada 100 juta giga. Memorinya, kalau ibu tidak percaya, bapak tidak percaya, silahkan tuliskan apa saja yang pernah diingat selama hidup sampai sekarang. Ini benda-benda di sini saja kita bisa hafal. Kalau nggak luas kapasitas ingatannya, memorinya nggak mungkin bisa masuk. Kita itu makhluk pintar. Dididik apa saja bisa. Tidak percaya silahkan. Bapak kumpulkan ya dengan orang Afrika. Sebulan pulang bisa bahasa Afrika tuh. Anda punya rezeki main ke Cina. Misal. Sebulan di Cina, balik ke sini bisa bahasa Cina. Anda ke Jepang, sebulan di Jepang balik bisa bahasa Jepang. Ya, jangan kalah sama Beo. Beo dikasih tuh Assalamualaikum, Assalamualaikum. 2 hari, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ya. Kita itu potensi lebih daripada itu. Jadi pertama yakinkan dulu pada diri kita bahwa tidak ada manusia bodoh, semua pintar. Yang kedua, pelan-pelan. Bagaimana cara menjadi pintar? Seperti yang Anda tanyakan tadi. Caranya ada 2. Yang pertama, dekati pemilik ilmu. Karena dengan mendekat biasanya dapat percikannya. Saya bergaul dengan tukang minyak wangi, minimal saya kebagian percikan wanginya. Kan? Saya bergaul dengan yang punya ilmu, mendekat pada yang punya ilmu, dapat bagian ilmunya. Siapa yang paling banyak memiliki ilmu? Allah. Karena Allah pemilik semua ilmu. Karena itu disebut Al-Alim. Maka adab yang pertama bagi penuntut ilmu sebelum dia belajar, dekati dulu Allah yang alim.
Itulah yang dimaksud Quran surah kedua di akhir ayat 282. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Karena itu Nabi Musa alaihi salam ketika beliau diminta belajar kepada hamba yang saleh yang disebut dengan Khidir itu, hamba yang saleh, maka apa kalimat Qur'annya? Milladunna ilma. Karena dia sering dekat dengan kami, kata Allah, sering mendekat kepada Allah, rajin ibadah, kami berikan tambahan pengetahuan kepadanya. Bangun. Saya dulu latihannya begitu. Bangun malam, tahajud, lomba-lomba bangun, subuh jam 4, jam setengah 5, bangun jam 2. Ya, mulai ibadah, salat, zikir, istirahat. Kemudian tingkatkan, mulai puasa sunnah. Nanti pelan-pelan jiwanya terbentuk. Kalau sudah terbentuk, nanti mudah bagi Allah menanamkan pengetahuan pada diri kita. Apa yang terjadi? Ada orang-orang yang saking mudahnya oleh Allah digampangkan memahami sesuatu. Baru dibacakan satu kalimat, sudah paham dia mau kemana. Ya, dibacakan, langsung masuk ke kepalanya tanpa lupa. Itu yang dicontohkan Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari itu nama aslinya Muhammad. Bapaknya Ismail. Kakeknya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Mughirah, yang buyutnya Al-Bardizbah. Tinggal di kecamatan Ju'fah, Kabupaten Bukhara, provinsinya itu sekarang dikenal negaranya dengan Uzbekistan, provinsinya Khorasan. Karena dari Bukhara, bukan dari Arab, beliau kenalkan nama daerahnya untuk menunjukkan bahwa Islam sudah sampai ke tempat saya. Rumusnya tambah al di depan nama daerah, ujungnya tutup dengan i. Saya dari Bukhara, maka dikenalkan ana al-Bukhari. Syekh Nawawi dari Banten, ana Nawawi al-Bantani. Syekh Ahmad Khatib dari Minangkabau, ana Ahmad Khatib al-Minangkabawi. Syekh Yasin dari Padang, ana Yasin al-Padangi. Imam Al-Bukhari, usia beliau ya lahir 2 tahun, berkembang 2 tahun, ayahnya meninggal. 4 tahun matanya buta, permanen. Gak bisa lihat. Apa yang dilakukan ibunya? Kompak dengan wasiat ayahnya, dekati Allah. Nih ibu ada perannya, Bu. Makanya nanti dari sini ada bab bagi penuntut ilmu untuk minta doa pada ibu, pada ayah kalau masih hidup. Sebelum memulai belajar, minta doanya. Minta barakahnya. Ya. Maka ibunya tuh rajin mendekat kepada Allah, punya mihrab, sajadah khusus untuk memohon. Apa hasilnya? Maka diganti oleh Allah penglihatan yang tak mampu melihat dengan mata itu dengan mata hati yang sangat tajam. Dibacakan sekali langsung hafal. Ya, langsung hafal. Maka usia 4 tahun beliau dibawa ya oleh ibunya untuk belajar namanya di tempat kutab. Kutab itu tempat belajar dasar dulu. Diiringi asisten. Datang ke tempat hafalan Quran, begitu belajar, syekhnya membacakan surat Qaf yang dibacakan. Beliau terkecil, paling kecil waktu itu, yang lain sudah ada yang dewasa. Begitu selesai dibacakan, syekhnya menguji, cuma tanya, man hafidha, siapa yang sudah hafal? Al-Bukhari kecil tanpa melihat itu, mengangkat tangannya mengatakan, hafidhtu syekh min dhahri qalbi. Syekh, saya sudah hafal di dalam kepala saya. Jadi hafalan itu ada 2, ada hafal dalam kepala, ada hafal di luar kepala. Hafal di luar kepala itu belum hafal. Belum masuk. Masukkan dulu baru hafal. Maka syekhnya penasaran, diminta ke depan, diantar, dituntun. Dibacakan Iqra ya bunai. Begitu dibaca, bukan cuma hafal, tapi makhrajnya, sifat hurufnya sempurna. Maka kata syekhnya, minal an tadrusul hadis. Mulai sekarang ananda belajar hadis. Karena Quran ada jaminan kemudahan, hadis tidak ada. Tapi beliau melihat potensinya tinggi, bakatnya alami, dan anugerah Allah tinggi, maka diminta untuk fokus kepada hadis beriringan dengan Quran. Maka pulang ke rumah ketemu ibunya diceritakan, Ummi, kaza, kaza, wa kaza. Bu, tadi saya di kutab begini, begini, begini. Uridul hadis, saya ingin belajar hadis. Kata ibundanya, nah, engkau masih terbatas. Nah ini, terbatas. Khawatir ibu sulit. Belajar dulu Quran, kemudian baru hadis. Kata anaknya karena yakin dengan kalimat gurunya dan hormat pada ibunya, kata anaknya, saya belajar Quran tapi saya pun ingin belajar hadis. Maka anaknya berjalan merabak jalan ke kamarnya,
dia mengulang-ulang surat Qaf, ibunya iba melihatnya, masuk ke mihrabnya, langsung salat 2 rakaat bermohon kepada Allah, berdoa. Yal basir, yalladzi ala kulli syai'in qadir, a'id basirat tabni. Ya Allah, Engkau yang maha kuasa atas segala hal. Mohon ya Allah kembalikan penglihatan anakku. Untuk memudahkan dia belajar. Al-Bukharinya sedang mengulang surat Qaf sampai di ayat 21 sampai 22. Ayatnya sesuai. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Dulu pandanganmu tertutup, tidak bisa melihat. Mulai sekarang aku akan buka penutup itu sehingga engkau mampu melihat dengan tajam. Begitu sampai ke kalimat fabasaruka al-yawma hadid, ibunya berdoa yal basir yalladzi ala kulli syai'in qadir a'id basirat tabni. Tiba-tiba terbuka kembali pandangannya, bisa melihat lagi. Lompat beliau, kaget, dia kejar ibunya yang telah tertidur karena kecapean lelah berdoa. Ummi laqad ra'ait. Ibu, saya bisa lihat lagi. Bangun kaget ibunya. Kata ibunya, rubbama ra'aita biqalbik, mungkin kau melihat dengan hatimu. La bal bi'aini, tidak dengan mata saya ini. Ibu pakai pakaian begini, di sekitar kita ada benda ini. Dipeluk anaknya erat sekali. Mereka kemudian memohon ampunan kepada Allah, menangis bahagia. Sejak itu belajar hadis. Ini barakah orang tua tinggi, Pak, Bu. Saya tidak pernah saya berangkat atau belajar atau mengajar, saya minta doa pada ibu saya. Nah, jadi yang dilakukan pertama adalah dekati Allah. Dekati Allah. Kedua, minta doa pada orang tua. Yang ketiga, jauhi maksiat. Karena maksiat itu menghambat ilmu. Maksiat menghambat ilmu. Ya, ada Al-Imam Asy-Syafi'i satu kali mengadu pada gurunya Imam Waqi tentang kesulitan hafalannya. Padahal sulitnya Imam Syafi'i itu mungkin beda titik, beda koma, gitu kan? Datang ke Imam Waqi, syaqautu waqi'an an su'i hifdhi, fanasahani an atrukal ma'asi, faqala al-ilmu nurun wa nurullahi la yunzalu ila al-'asi. Saya mengadu kepada guruku Imam Waqi tentang buruknya hafalanku. Maka beliau mengatakan kepadaku, nah, ilmu itu adalah cahaya, sedangkan cahaya Allah tidak akan pernah diberikan pada orang yang bermaksiat. Maksudnya enggak tembus. Karena itu jaga pandangan, jaga telinga, jaga hati sampai ke ujung kaki dari perbuatan maksiat, tingkatkan takwa, nanti lihat apa yang terjadi, dibuka oleh Allah. Dan semua belajarnya begitu dulu. Dari orang tua perbaiki, anaknya dekati Allah, tingkatkan takwa, jauhi maksiat, baru belajar. Terjadilah percepatan dalam pembelajaran. Lakukan belajar karena Allah, maka Allah yang memberikan kesempurnaan pengetahuan kepada kita. Itu yang dimaksud surah 96 di ayat yang pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Yang terakhir, perbanyak taubat supaya dicintai Allah. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Banyak istighfar. Istighfar itu diantaranya jadi kunci pengetahuan. Waktu yang paling enak, ini ijazahnya nih. Yang paling enak di Quran. Dari Quran surah ke-51 tadi saya baca, ayat 18. Banyak latihan istighfar menjelang subuh. 10 menit, 15 menit menjelang subuh setelah tahajud. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Banyak istighfar. Wabil asharihum yastaghfirun. Ada orang-orang yang berlatih istighfar, biasa istighfar menjelang fajar. Nanti istighfar itu menutup semua celah-celah salah, membuka kelapangan hati. Setelah itulah kemudian cahaya ilmu bisa datang dengan cepat. Ya, wallahu taala a'lam bissawab. Jadi silahkan belajar, silahkan diikuti apa yang tadi disarankan. Nanti kalau sudah matang, sudah baik dan harus optimis. Ya, silahkan ikut mendaftar dan insya Allah mudah-mudahan diberikan oleh Allah kemudahan dan kelancaran ya. Ya. Insecure nggak ada di Quran. Silahkan ngaji temukan kalimat insecure, nggak ada. Karena nggak ada kalimat pesimis dalam Al-Quran. Semua optimis. Semua optimis ya. Baik.